Halo, perkenalkan nama saya Rani Rini Nusa dengan NIM 1870429, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Metodologi Riset Epidemiologi. Materi 1, definisi. Hipotesis adalah suatu teori kreatif yang masih perlu diuji kebenarannya. Penggunaan dalam penelitian kesehatan mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit, analisis, dan terjadinya penyebaran dalam masyarakat. Kemudian, dasar penyusun hipotesis epidemiologi harus mencantumkan pertama populasi, yaitu ciri-ciri individu di mana hipotesis diterapkan. Kemudian, faktor penyebab termasuk faktor resiko yang sedang akan diteliti. Berikut hubungan besar unsur penyebab yang menimbulkan kejadian penyakit, kemudian akibat yang diharapkan timbulnya dari penyebab. Hubungan antara waktu yang pemaparan ditimbulnya kejadian penyakit. Kemudian penyusunan hipotesis. Penting dalam penelitian epidemiologi karena akan mengarahkan tujuan penelitian. Baik buruknya penelitian tergantung hipotesis yang dibuat. Dalam fase dini, penelitian epidemiologi hipotesis dibuat untuk mencari penyebab dan hubungan sebab akibat yang dapat menerangkan penyebaran penyakit dalam populasi tertentu. Kemudian cara kembang hipotesis dalam penelitian epidemiologi. Yang pertama, metode perbedaan, kedua, metode persamaan, ketiga, variasi bersama, dan keempat, metode analogi. Nah, hipotesis terangkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih kategori. Kemudian untuk buktikan adanya asosiasi hubungan harus diperhatikan, hubungan antar kategori itu bersifat kasual. 2. Definisi kasus. Dalam epidemiologi, seperangkat kriteria yang digunakan dalam membuat keputusan apakah seorang memiliki penyakit atau peristiwa kesehatan yang menarik. Menetapkan definisi kasus merupakan langkah penting dalam mengukur besarnya penyakit dalam suatu populasi. Definisi kasus digunakan dalam surveillance kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung untuk melacak terjadinya dan distribusi penyakit dalam suatu tertentu selama investigasi wabah di bidang epidemiologi. Nah, insiden atau insidensi dalam epidemiologi adalah jumlah kasus baru dari penyakit secara umum. Insiden dilaporkan sebagai kasus baru dalam suatu periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Insiden sering disalahartikan dengan prevalensi. Masuk dalam prevalensi adalah proporsi dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik dimaksud meliputi penyakit atau faktor risiko. Kemudian masuk dalam rate. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tersebut. Rate digunakan untuk menyatakan dinamika dan kecepatan terjadinya dalam masyarakat. Kemudian risiko. Risiko dapat diartikan sebagai derajat ketidakpastian. Risiko 0, ada kepastian suatu peristiwa tidak akan terjadi sama dengan 1. Terdapat kepastian bahwa suatu peristiwa akan terjadi. Besarnya risiko untuk terkena penyakit dapat dibandingkan dengan menghitung besarnya insidensi suatu penyakit antara orang yang terpapar dengan faktor penyebab penyakit dengan tidak terpapar. Kemudian materi 3, rasio 2 odds yang digunakan dalam studi kasus kontrol yang mengestimasi rasio rate atau risiko mempunyai interpretasi yang sama seperti risiko relatif. Suatu kejadian bahwa probabilitas bahwa kejadian terjadi terhadap probabilitas kejadian tidak terjadi. Kemudian materi 4, ekologis. Studi ekologis atau studi korelasi populasi adalah studi epidemiologi dengan populasi dengan unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor-faktor yang diminati peneliti. Faktor-faktor tersebut misalnya umur, bulan, obat-obatan, unit observasi dan unit analisis
pada studi ini adalah kelompok agregat, individu, komunitas, atau populasi yang lebih besar. Agregat tersebut biasanya dibatasi oleh secara geografik, misalnya penduduk provinsi, penduduk kabupaten kota, penduduk negara, dan sebagainya. Cross-seksional. Penelitian cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor risiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data. Kasus kontrol atau case control adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbaik, yaitu menentukan penyakit outcome terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab faktor risiko. Studi kohort adalah studi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebih kelompok studi berdasarkan kasus paparan, kemudian diikuti follow up hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan hitung besarnya kejadian penyakit. Kemudian intervensi, studi eksperimental membandingkan dari data sekelompok manusia, objek yang dengan sengaja diberikan tindakan atau intervensi tertentu dengan kelompok lain yang sama, tetapi dilakukan intervensi apapun. Studi ini termasuk penelitian epidemiologi analitik. Community based, sebagaimana adalah penelitian dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan sumber daya dan juga penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang bermanfaat bagi mereka dan juga para peneliti yang terlibat dalam proses penelitian tersebut. Materi 5. Definisi sebuah variabel. Ketiga, bukan paparan atau variabel hasil kepentingan yang mendistribusi hubungan yang diamati antara paparan dan hasil. Confounding adalah efek pembingungan yang mengganggu dan harus dikontrol jika mungkin. Efek modifikasi interaksi adalah keberagaman, heterogenitas, variasi efek dan suatu faktor risiko terhadap kemunculan penyakit outcome pada level yang berbeda dari faktor risiko lain pada base population. Suatu situasi di mana 2 atau lebih faktor risiko saling modifikasi besar atau arah efek terhadap kejadian outcome yang diteliti. Efek modifikasi menunjukkan seberapa jauh efek faktor risiko utama terhadap munculnya penyakit outcome dimodifikasi oleh faktor risiko lain atau modifier. Bias pengganggu. Bias adalah salah satu istilah dalam ilmu psikologi. Bias adalah sebuah istilah dalam ilmu yang merujuk pada bentuk perilaku seorang individu saat berhadapan dengan pilihan. Umumnya ada banyak pertimbangan dari seorang tatkala hendaknya memutuskan sesuatu hal. Salah satu pertimbangan tersebut antara lain berupa bias kognitif. Secara langsung mempengaruhi seorang saat memutuskan pilihan. Kemudian masuk dalam materi 6. Analis data atau multivariat adalah sekumpulan model statistik yang memeriksa pola dalam data multidimensi dengan mempertimbangkan sekaligus beberapa variabel data. Ini adalah perluasan dari analisis data bivariat yang hanya mempertimbangkan 2 variabel dalam modelnya. Kemudian logistik atau kadang disebut sebagaimana model merupakan metode analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen, di mana variabel dependen bersifat kategorik. Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian berakhir. Kemudian regresi binomial negatif adalah model non-linear yang berasal dari distribusi Poisson gamma mixture yang merupakan penerapan dari generalized linear model atau GLM yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Kemudian masuk dalam materi 7. Ukuran sampel adalah banyak individu, subjek atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jika ukuran sampel yang diambil terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan mendapati masalah dalam penelitian itu.
Oleh karena itu, ukuran sampel harus betul-betul diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam materi 8 ada pencegahan dalam epidemiologi. Yang pertama, pencegahan awal, pencegahan tingkat pertama dan pencegahan tingkat kedua, dan pencegahan tingkat ketiga. Penyaringan atau screening. Screening merupakan suatu upaya untuk menyeleksi orang-orang yang tampak sehat, tidak menderita suatu penyakit dari suatu populasi tertentu. Upaya ini adalah usaha untuk mendeteksi penderita suatu penyakit yang tanpa gejala dengan melakukan suatu tes untuk memisahkan mereka. Selanjutnya dilakukan dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Epidemiologi molekuler. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi. Itu variasi geografis. Variasi geografis adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan geografis atau faktor regional, oleh karena juga sering disebut variasi regional. Nah, itulah video saya. Terima kasih.